Ho 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 ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin, Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon bertipe normal atau terbang, yaitu Chatot, Pokemon bertipe hantu atau kegelapan, yaitu Spiritomb, Pokemon bertipe naga atau tanah, yaitu Gible beserta evolusinya, Pokemon bertipe petarung yaitu Riolu beserta evolusinya, dan Pokemon bertipe tanah yaitu Hippopotas beserta evolusinya. Sedikit informasi nih buat para sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainer_pokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon bertipe racun atau serangga, Pokemon bertipe racun atau petarung, Pokemon bertipe daun, Pokemon bertipe air, dan Pokemon bertipe daun atau es. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Skorupi. Skorupi ini merupakan Pokemon bertipe racun atau serangga. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kalajengking. Dalam Pokédex, Skorupi ini berada di nomor urut 451. Skorupi memiliki tinggi 0,8 meter dan berat 12,0 kg. Skorupi memiliki kemampuan perisai tempur. Cangkang yang keras akan melindungi Pokemon dari pukulan yang mematikan. Skorupi juga memiliki kemampuan sniper, meningkatkan kekuatan jurus yang menjadi serangan kritis saat menyerang. Skorupi memendam dirinya dalam pasir dan dia menunggu datangnya mangsa. Nenek moyang Pokemon ini dan si Slepit kerabat. Skorupi menyerang menggunakan sengatan ekornya yang beracun. Jika lawan kena jepit, maka racun akan terserap ke dalam tubuh dan lawan jadi tidak bisa bergerak. Skorupi sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, terbang, telepati, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 4. Skorupi ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Drapion. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Drapion. Drapion ini merupakan Pokemon bertipe racun dan kegelapan. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kalajengking hantu. Drapion ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Skorupi. Dalam Pokédex, Drapion ini berada di nomor urut 452. Drapion ini memiliki tinggi 1,3 meter dan berat 61,5 kg. Drapion memiliki kemampuan perisai tempur. Cangkang yang keras akan melindungi Pokemon dari pukulan yang mematikan. Drapion juga memiliki kemampuan sniper, meningkatkan kekuatan jurus yang menjadi serangan kritis saat menyerang. Drapion memiliki racun mematikan walau jarang digunakan. Pokemon ini mengamuk dengan kekuatan supernya yang mampu untuk memukul hancur mobil. Kebuasan Drapion ini membuatnya dikenal sebagai setan pasir. Tapi menghadapi Hippowdon, Pokemon ini akan bersikap tenang dan bahkan tidak mengajaknya berkelahi. Drapion sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe tanah. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 7, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 6. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe racun dan petarung nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Krogang. Krogang ini merupakan Pokemon bertipe racun atau petarung. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon tusukan beracun. Dalam Pokédex, Krogang ini berada di nomor urut 453. Krogang ini memiliki tinggi 0,7 meter dan berat 23,0 kg.
Krogang memiliki kemampuan antisipasi. Pokemon dapat merasakan jurus berbahaya dari Pokemon lawan. Krogang juga memiliki kemampuan kulit kering, memulihkan hit point di dalam hujan atau ketika terkena jurus tipe air, mengurangi hit point di bawah sinar matahari yang terik, dan meningkatkan kerusakan yang diterima dari serangan tipe api. Krogang mengintimidasi musuh dengan menyembunyikan kantong racun di pipinya. Dia akan menyerang musuh yang jatuh ketakutan dengan tusukan beracunnya. Racun Krogang akan menjadi obat jika diencerkan. Pokemon ini dijadikan maskot perusahaan farmasi dan menjadi populer. Krogang sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe tanah, terbang, dan telepati. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 3. Krogang ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Toxicroak. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Toxicroak. Toxicroak ini merupakan Pokemon bertipe racun atau petarung. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon tusukan beracun. Toxicroak ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Krogang. Dalam Pokédex, Toxicroak ini berada di nomor urut 454. Toxicroak ini memiliki tinggi 1,3 meter dan berat 44,4 kg. Toxicroak memiliki kemampuan antisipasi. Pokemon dapat merasakan jurus berbahaya dari Pokemon lawan. Toxicroak juga memiliki kemampuan kulit kering, memulihkan hit point di dalam hujan atau ketika terkena jurus tipe air, mengurangi hit point di bawah sinar matahari yang terik, dan meningkatkan kerusakan yang diterima dari serangan tipe api. Toxicroak mendekati musuh bagaikan melayang dan memukul musuh dengan cakar beracunnya bagaikan mencabik. Musuh akan KO walaupun hanya tergores sedikit saja. Ketika menghabisi mangsa, Toxicroak akan mengorek meneriakkan lolongan kemenangan. Kerabat dekat dari Seismitoad. Toxicroak sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe tanah dan terbang. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 5, serangannya bernilai 7, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 5. Selanjutnya, ada Pokemon yang bertipe daun nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Carnapine. Carnapine ini merupakan Pokemon bertipe daun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon penangkap serangga. Dalam Pokédex, Carnapine ini berada di nomor urut 455. Carnapine memiliki tinggi 1,4 meter dan berat 27,0 kg. Carnapine memiliki kemampuan mengambang. Dengan mengambang di udara, Pokemon menerima kekebalan penuh untuk semua jurus tipe tanah. Carnapine menarik mangsa-mangsanya dengan air liurnya yang beraroma manis, lalu mengunyah mereka. Dibutuhkan waktu 1 hari penuh untuk makan mangsanya sampai habis. Pokemon ini mengikatkan dirinya di pohon-pohon sekitar rawa. Ia menggunakan ludahnya yang beraroma manis untuk memikat mangsa sebelum menelannya bulat-bulat. Carnapine sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, es, racun, terbang, dan serangga. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 3, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 3. Carnapine ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe air nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Finneon. Finneon ini merupakan Pokemon bertipe air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon ikan bersayap. Dalam Pokédex, Finneon ini berada di nomor urut 456. Finneon memiliki tinggi 0,4 meter dan berat 7,0 kg. Finneon memiliki kemampuan penyedot air, menghisap kekuatan semua jurus tipe air. Jika terkena jurus tipe air, Pokemon tidak terluka, tetapi status special attack-nya malah meningkat. Finneon juga memiliki kemampuan gesit, meningkatkan statistik kecepatan Pokemon pada waktu hujan. Ketika malam tiba, pola berwarna merah muda di tubuh Pokemon ini mulai bersinar.
Banyak penyelam yang menyukai mereka, sehingga ada resor-resor yang memelihara mereka dengan memberi makan secara teratur. Pokemon ini memikat mangsanya dengan menggunakan sirip ekornya yang bersinar. Ia berada di dekat permukaan pada siang hari dan turun ke kedalaman pada malam hari. Finneon sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun dan listrik. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 2, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 4. Finneon ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Lumineon. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Lumineon. Lumineon ini merupakan Pokemon bertipe air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Neon. Lumineon ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Finneon. Dalam Pokédex, Lumineon ini berada di nomor urut 457. Lumineon memiliki tinggi 1,2 meter dan berat 24,0 kg. Lumineon memiliki kemampuan penyedot air, menghisap kekuatan semua jurus tipe air. Jika terkena jurus tipe air, Pokemon tidak terluka, tetapi status special attack-nya malah meningkat. Lumineon juga memiliki kemampuan gesit, meningkatkan statistik kecepatan Pokemon pada waktu hujan. Mangsa Pokemon ini jarang ditemukan di laut dalam. Lumineon sering terlibat dalam perselisihan sengit dengan Lanturn untuk memperebutkan makanan. Pokemon ini berkelana di kedalaman laut seperti merangkak di dasar laut. Cahaya-cahaya fantastis di siripnya bersinar seperti bintang di langit malam. Lumineon sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun dan listrik. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 5. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe daun dan es nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Snover. Snover ini merupakan Pokemon bertipe daun dan es. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon pohon es. Dalam Pokédex, Snover ini berada di nomor urut 459. Snover memiliki tinggi 1,0 meter dan berat 50,5 kg. Snover memiliki kemampuan menurunkan salju. Pokemon memanggil badai es ketika memasuki pertarungan. Snover hidup di pegunungan bersalju tebal. Dia menanamkan kakinya ke salju untuk menyerap unsur air dan hawa dingin. Beri seperti es yang tumbuh di perut Snover merupakan makanan favorit para Darumaka yang hidup di Galar. Snover sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung, racun, terbang, serangga, karang, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 4, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 3. Snover ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Abomasnow. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Abomasnow. Abomasnow ini merupakan Pokemon bertipe daun dan es. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon pohon es. Abomasnow ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Snover. Dalam Pokédex, Abomasnow ini berada di nomor urut 460. Abomasnow memiliki tinggi 2,2 meter dan berat 135,5 kg. Abomasnow memiliki kemampuan menurunkan salju. Pokemon memanggil badai es ketika memasuki pertarungan. Abomasnow mengayunkan lengan raksasanya bagaikan martil untuk mengusir Darumaka yang mengincar Snover. Pokemon yang membuat badai salju, begitu Abomasnow menggoyangkan tubuhnya yang besar, daerah sekitarnya akan putih oleh salju dengan seketika. Abomasnow sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung, racun, terbang, serangga, karang, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 6, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 4.
Nah, itulah tadi Pokemon bertipe racun atau serangga, Pokemon bertipe racun atau petarung, Pokemon bertipe daun, Pokemon bertipe air, dan juga Pokemon bertipe daun atau es. Menurut kalian Pokemon manakah yang paling kuat daya serangnya? Buat para sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video dari Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.